Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Uki di channel Belajar Pemrograman, tempat di mana belajar pemrograman jadi lebih jelas, mudah, dan menyenangkan. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Amin. Di video kali ini kita masih meneruskan belajar pemrograman kita membuat game Tappy Plane untuk menambahkan collision detection dan menampilkan skor. Untuk video pembahasan sebelumnya dapat ditonton dengan klik link yang disertakan di kanan atas. Ayo kita mulai. Tetapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kami ingatkan terlebih dahulu untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar terus dapat mengikuti video-video menarik lainnya dari channel Belajar Pemrograman. Jadi program terakhir yang sudah kita selesaikan itu adalah seperti ini ya. Ini kita demokan terlebih dahulu hasilnya. Jadi seperti ini, kita telah menambahkan atap gua dan lantai gua, juga stalagmit dan stalaktit yang digunakan sebagai rintangan dalam permainan ini. Ayo kita lanjutkan. Ini kita stop terlebih dahulu, kemudian ini kita minimize. Setelah itu kita menuju ke ini ya, menuju ke bagian sprite pesawat, di mana untuk collision detection-nya antara pesawat dan rintangan, yaitu berupa stalagmit dan lantai gua serta atap gua ini diletakkan kode programnya itu di bagian sprite pesawat ya. Ini kita klik sprite pesawat, kemudian ini kita minimize terlebih dahulu. Kemudian kita menuju ke bagian ini, when bendera hijau klik ini ya, bagian forever. Di sini kita lanjutkan, di sini kita kasih if ya, atau jika. Kita gunakan, kita pilih kontrol. Oh, ini kita ganti bahasa Indonesia terlebih dahulu ya, bahasa Indonesia. Kita pilih kontrol, kemudian jika, kemudian kita gunakan di sini operator OR. Ya, operator OR atau sebanyak 2 ya, 2. Jadi nanti operator OR-nya itu digunakan untuk memeriksa kondisi jika sprite pesawat ini menyentuh sprite rintangan atau menyentuh lantai atap dan lantai atap 2. Ya, jadi nanti ada 3 objek di sini yang disentuh sebagai rintangan, yaitu rintangan, kemudian lantai atap dan lantai atap 2. Jadi di sini pemeriksaan kondisinya itu adalah jika, kemudian kita pilih di sini sensor menyentuh ini ya, menyentuh ini kita seret ke sini, ada 3, 1, 2, 3. Menyentuhnya yang pertama itu adalah rintangan berupa stalaktit dan stalagmit. Kemudian untuk yang 2 ini adalah lantai atap dan lantai atap 2. Nah, begini. Ini kita besarkan dulu ya supaya skripnya atau kode programnya jadi lebih jelas. Nah, seperti ini. Jadi menyentuh rintangan atau menyentuh lantai atap atau menyentuh lantai atap 2. Kondisinya seperti itu. Nah, kalau kondisi ini terpenuhi ya, kondisi ini terpenuhi, yaitu menyentuh rintangan atau menyentuh lantai atap atau menyentuh lantai atap 2, maka yang pertama kali adalah dia akan menyiarkan ya, kontrol kejadian kemudian siarkan pesan baru ya di sini ya. Pesannya itu adalah menabrak ya, buat saja pesannya seperti itu karena dia akan menabrak rintangan lantai atap atau lantai atap 2, menabrak. Kemudian skripnya yang ini dihentikan ya, skripnya yang ini dihentikan. Cara menghentikannya adalah kontrol, kemudian berhenti, tapi tidak semua ya.
script ini. Nah, script ini saja. Nah, blok script ini yang dihentikan. Jadi di sini dihentikan. Kemudian siarkan menabrak. Kemudian setelah itu kita menuju ke yang rintangan ini ya. Ketika script rintangan ini menerima pesan siarkan ya. Jadi ketika rintangan ini menerima pesan menabrak, nah menabrak seperti ini, maka dia akan menghentikan script yang ada di sprite ini ya. Dia akan menghentikan script yang ada di sprite rintangan. Jadi kita pilih yang ini ya, yang kontrol, kemudian berhenti di sini tidak semua, tetapi script lain di sprite ini. Nah, sprite lain yang mana? Berarti yang ini. Yang ini semua ini dihentikan. Selain yang ini, blok ini ya. Berhenti script lain di sprite ini itu maksudnya menghentikan script selain yang ada di blok ini ya. Yaitu yang mana? Ya blok ini dan script blok ini. Setelah dihentikan, kemudian klonnya dihapus ya. Klonnya dihapus. Klonnya dari rintangan ini dihapus. Cara menghapusnya ya menggunakan hapus klon ini ya. Hapus klon ini. Setelah itu kita akan menambahkan sprite yang digunakan untuk menampilkan pesan game over ya. Jadi kita akan menambahkan sprite yang akan menampilkan pesan game over. Di sini kita tambahkan terlebih dahulu untuk sprite-nya. Pilih sprite, kemudian lukis. Setelah itu kita pilih ini ya, pilih kostum, unggah kostum. Kita cari di sini di bagian Tappy Plane, folder Tappy Plane, PNG. Di bagian bawah, bukan di bagian bawah, di bagian UI, folder UI, itu di sini ada gambar tulisan game over. Ini kita open ya, kita open. Nah, ada tulisan game over seperti ini, gambar tulisan game over seperti ini. Sesuaikan ke vektor, kemudian pastikan ini ada di tengah-tengah. Setelah itu ini kita senterkan ya. Kita senterkan X 0, Z-nya juga 0. Ukurannya kita kecilkan jadi 50%-nya. Ya, ini terlalu besar ya. 50%-nya. Kemudian di bagian kode, ini sprite-nya, sprite 1 ini kita ganti ya. Kita ganti namanya menjadi game over gitu aja. Setelah itu di bagian kode programnya, yang pertama kali kejadian ketika bendera hijau diklik, maka ya disembunyikan dulu ya, disembunyikan terlebih dahulu. Disembunyikan terlebih dahulu pada kategori tampilan. Di sini kita pilih sembunyikan. Kemudian pada saat pesawat ini kan tadi menyiarkan menabrak ya. Nah, ketika game over ini, sprite game over ini menerima ini ya, menerima pesan menabrak ya. Ketika menerima pesan menabrak, maka kemudian tampilkan ya, tampilkan sprite-nya. Setelah itu di sini dia juga akan menyiarkan pesan, nanti akan digunakan di pesawat ya. Dia akan menyiarkan pesan yang akan digunakan di pesawat. Menyiarkan pesan, misalkan di sini kita kasih siarkan pesan baru kalah gitu ya, kalah seperti itu. Kemudian oke. Setelah itu kita menuju ke bagian sprite pesawat lagi. Nah, di sini kita kasih seperti ini scriptnya. Ketika pesawat ya, ini pesawat ya, pastikan di pesawat. Ketika aku menerima kalah, maka ini kita copy ya.
Ini kita copy. Script yang ini kita copy dari yang pergi ke XZ ini sampai ke ini ya, selamanya ini, kurung ini, blok selamanya ini kita copy, klik kanan, kemudian gandakan. Ini kita letakkan di bagian ketika aku menerima pesan kalah ini tadi dari sprite game over ya. Kemudian di sini kita sisipkan pergi ke ini ya, negatif X negatif 155, Z-nya 0. Kemudian untuk gerakannya di sini kita pilih mengarah ke arah 90 derajat ya, 90 derajat. Kemudian kita jadikan satu seperti ini. Sehingga nanti hasilnya dari semua kode program yang kita tambahkan ini akan seperti ini. Kita maximize, kemudian kita run. Nah, akan seperti ini. Ini misalkan dia menabrak begini. Nah, seperti ini. Jadi stalaktit dan stalagmitnya akan hilang dari layar ya, dari layar permainan. Kemudian ada pesan game over di sini ya, ditampilkan pesan game over. Kemudian gambar pesawat atau player atau sprite pesawatnya itu akan seperti ini ya, tidak bisa dikendalikan, tapi dia masih bisa beranimasi seperti ini. Dan ini masih ada animasinya ya, pergerakan dari kanan ke kirinya untuk lantai dan atapnya itu masih. Kemudian backgroundnya juga masih. Nah, untuk sprite pesawatnya juga masih berputar seperti itu. Terus kemudian di sini ditampilkan game over. Kemudian kalau ini kita klik lagi, jalankan bendera hijau. Nah, akan jalan lagi seperti ini. Kita sentuh yang atap, nah akan seperti ini. Menyentuh atap akan seperti ini. Kalau kita jalankan lagi, menyentuh lantai, nah game over juga. Kita jalankan lagi, menyentuh sprite ini ya. Nah, kopinya dari rintangan yang di bawah akan game over juga. Kemudian menyentuh rintangan yang di atas, dia juga akan game over juga. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan menampilkan skor ya. Kita akan menampilkan skor di mana untuk menghitung atau counter skornya itu kode programnya akan kita letakkan di bagian sprite pesawat ya. Sprite pesawat. Jadi kita akan membuat variabel di sprite pesawat. Kemudian nanti kalau pesawat ini berhasil melewati rintangan yang berupa stalaktit dan stalagmit ya, maka setiap satu rintangan itu skornya ditambah 10 ya. Jadi kita buat dulu variabelnya, kemudian kita buat sebuah variabel, pastikan di pesawat ya, sprite pesawat. Buat sebuah variabel hanya untuk sprite ini. Kemudian di sini kita kasih namanya itu adalah skor, nama variabelnya. Kita klik OK. Setelah itu kita inisiasi dulu ya skornya di sini. Atur skornya itu 0 seperti ini. Kemudian untuk mendeteksi apakah pesawat ini berhasil melewati rintangan berupa stalagmit dan stalaktit itu ya, itu berhasil melewati apa tidak, itu kita letakkan kode programnya di bagian sprite rintangan. Klik sprite rintangan, kemudian kejadian atau dikontrol, kemudian ketika aku mulai sebagai clone ya, setelah itu tunggu sampai ketika pesawat ini berhasil melewati stalaktit atau stalagmit ya, rintangan yang berupa stalaktit dan stalagmit, maka posisi stalaktit dan stalagmitnya ini berhasil melewati pesawat atau di belakang pesawat ya, sampai di belakang pesawat, yang mana bahwa nilai posisi X-nya itu kurang dari nilai posisi X dari
pesawat. Ya, jadi kalau pesawat ini berhasil melewati rintangan stalaktit dan stalagmit, itu ditandai oleh apabila stalaktit dan stalagmitnya itu, stalaktit atau stalagmitnya itu nilai dari posisi X-nya itu kurang dari nilai X dari pesawat. Ya, jadi di belakang pesawat. Kalau sudah nyampe di belakang pesawat, berarti pesawatnya ini berhasil melewati rintangannya. Ya, jadi di sini tunggu sampai nilai posisi X-nya itu kurang dari sensor, kurang dari, di sini kita pilih yang pesawat posisi X, ya, posisi X. Kemudian kita letakkan di sini. Nah, seperti ini, ya. Ketika aku mulai sebagai clone, tunggu sampai posisi X. Oh, ini kok lebih dari ya? Bukan lebih dari, tetapi kurang dari. Operatornya salah di sini. Yang benar kurang dari. Ya, kurang dari. Kemudian kalau ini terpenuhi, maka siarkan pesan. Pesannya itu adalah tambah skor. Ya, tambah skor. Nah, seperti ini. Tambah skor, kemudian karena tadi variabel skornya itu ada di spread pesawat, kita menuju ke spread pesawat. Setelah itu kita akan mengupdate atau merubah isi dari nilai variabel skor ditambah 10, ya, seperti itu. Tetapi kejadiannya itu adalah ketika spread pesawat ini menerima pesan tambah skor. Nah, kalau menerima tambah skor, maka variabel ubah nilai skor, nilai dalam variabel skor sebesar 10, enter. Kemudian ini kita klik kanan, tampilan besar, ya, tampilan besar kita taruh di tengah-tengah sini. Ya, kemudian kita maximize, kita run programnya, kita coba. Ya. Pada saat berhasil melewati rintangan, nah 10, 20, 30 gitu ya. 30, 4, nah ini sudah 60, 70. Kalau nabrak, game over. Di sini nilainya atau skornya 70. Seperti itu. Baik, sampai di sini dulu video kali ini, video yang membahas tentang collision detection atau deteksi tumbuhan dan menampilkan skor. Silahkan klik like jika video ini bermanfaat dan Anda suka. Bagikan video ini ke teman-teman Anda agar teman-teman Anda juga merasakan manfaatnya. Jangan lupa juga tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.